Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Apa kabar semua? Saya harap saudara-saudari, seisi keluarga tetap bersemangat, penuh sukacita. Walaupun mungkin merasa kurang selesa, mula kurang sabar sudah. Karena tidak dapat keluar dari rumah, mungkin lebih dari 2 bulan sudah. Saya sendiri pun belum pernah keluar daripada rumah, terkurung di rumah lebih daripada 2 bulan. Tapi saya percaya dalam keadaan seperti ini, banyak peluang yang boleh dilakukan. Terdapati banyak peluang melakukan kerja-kerja yang dahulunya tidak dapat dilakukan. Terutama sekali daripada segi pembacaan, baca buku, mengambil masa untuk menilai kembali keadaan, melihat keadaan, buat personal inventory, lalu melihat selepas MCO ini apa akan berlaku, bagaimana keadaannya. Dan memang dalam kita mendengar, membaca daripada surat kabar, melihat pada TV, kita sudah ada bayangan bagaimana kita akan hidup dan kehidupan kita selepas MCO ini. Memang tidak sama seperti sebelumnya. Selalu dikatakan kita akan hidup the new normal. Tapi dalam semuanya ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena walaupun banyak tidak kepastian di sekitar kita, tapi kita mempunyai kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. The only constant in the world, the only absolute in the world adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena firman-Nya tidak berubah, tidak pernah berubah, tidak akan berubah. Dan saudara-saudari, Allah kita itu adalah Allah yang sedang berbicara kepada kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Secara pribadi, Dia berbicara kepada kita. Karena Allah itu adalah Allah yang personal. Diam di dalam hati kita. Prihatin, memerhati kehidupan kita. Sehingga Dia berkatakan, tidak ada satu helai rambut pun jatuh daripada kepala kita yang Dia tidak tahu. Segala yang berlaku dalam kehidupan kita, Dia mengetahui. Itu adalah Allah kita. Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi ini saya ingin membawakan saudara-saudari belajar daripada firman Tuhan, sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita masih ada peluang. Kita masih boleh belajar bersama-sama. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam satu tempat seperti biasanya kita lakukan. Tapi kita boleh belajar bersama-sama karena teknologi yang ada yang kita boleh gunakan pada masa ini. Saudara dan saudari, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Benarnya keseluruhan 21 ayat di dalam pasal yang ketiga ini, tapi saya memetik beberapa ayat-ayat sahaja dan saya ingin membaca dalam ayat yang pertama hingga kepada ayat yang keempat. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Ayat yang kelima, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Kita semua mengetahui cerita mengenai dengan Samuel. Ini adalah familiar bagi kita semua. Kita tahu biasa, bahkan sejak daripada sekolah minggu kita mengetahui ini. Samuel adalah anak
Boleh dikatakan anak mukjizat kepada ibunya Hana, istri kepada Elkanah. Karena Samuel itu adalah jawaban Allah kepada doa ibunya Hana, yang dia mengandung dan melahirkan pada umur tuanya. Hana telah berdoa kepada Tuhan, minta kasihan, balas kasihan kepada dia, memberikan dia seorang anak laki-laki. Dan dia berjanji bahwa nanti apabila dia melahirkan anak itu, dia akan menyerahkannya kepada Tuhan untuk melayani dia. Dan sesungguhnya itulah yang dilakukan oleh Hana. Samuel dilahir, lalu apabila Samuel berhenti menyusu ibunya, dia diasingkan untuk tinggal diam di bait Allah. Dia membesari bait Allah, diasuh, dididik, dilatih, dibawa pengawasan pendidikan Imam Eli, yang bertanggung jawab untuk memimpin umat Israel beribadah pada Tuhan, menyedia dan melaksanakan korban-korban bakaran persembahan. Dan dia adalah imam. Dibantu dengan imam yang lain, termasuklah 2 orang anaknya, Hofni dan Pinehas. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Samuel ini diam, tinggal, hidup di bait Allah. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa tempat tidurnya pun dekat dengan tabut Allah. Dan kita mengetahui bahwa tabut Allah itu membayangkan kehadiran Allah. Dia hidup dekat tempatnya Allah sendiri hadir. Dan kalau kita baca ayat-ayat dalam pasal yang ketiga ini, Eli seakan-akan tinggal dalam satu bilik yang agak jauh sedikit daripada tabut Allah itu. Karena waktu dia mendengar suara Allah yang mula-mulanya Samuel tidak kenal, dia ingat Eli yang memanggil dia, dia lari pergi ke bilik di mana Eli itu tidur. Nah, saya ingin menarik 5 pelajaran, 5 prinsip yang kita boleh gunakan memandu kehidupan kita untuk mengenali, mendengar, dan mentaati suara Tuhan. Itulah makanya pada pagi ini saya ingin bagi tajuk firman Tuhan ini sebagai mendengar, mengenal, dan mentaati firman Tuhan di masa krisis. Memang pada masa Samuel itu ada krisis. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada wahyu. Tidak ada firman Tuhan yang diterima oleh umat Israel. Tidak ada nabi pada masa itu yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada wahyu, tidak ada firman. Bahkan dikatakan Eli yang diharapkan pengantara di antara Allah dengan umat Israel itu sudah menjadi kabur matanya. Memang secara fisikal matanya sudah kabur karena dia sudah tua. Tapi juga di dalam dan secara rohani. Dia sudah penglihatannya itu tidak tajam lagi. Melihat apa Tuhan mau lakukan. Tuh. Nah, yang pertama yang saya ingin tarikkan dalam pelajaran ini adalah bahwa kita boleh melayani Tuhan tanpa mengenali Dia. Seseorang itu boleh melayani Tuhan tanpa mengenali Tuhan. Melayani tanpa mengenal Allah. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama itu mengatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 7 berkata, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya.
Ada yang mengatakan bahwa Samuel pada masa ini berlaku berumur kira-kira 16-17 tahun. Artinya dia sudah tinggal di Bait Allah itu kira-kira 12 tahun. Atau 12 tahun, 13 tahun. Tapi dia masih remaja tua. Katakan. Dia sudah melayani di rumah Allah, di bawah pengawasan Eli. Tetapi dia tidak mengenal Allah sungguh-sungguh. Ini mungkin juga berlaku pada masa ini. Ramai orang atau ada orang yang melayani Tuhan, tapi tidak mengenali Dia. Terutama sekali orang-orang muda. Kalau kita lihat dalam gereja-gereja sekarang ini, yang paling aktif itu adalah orang-orang muda, dan kita memuji Tuhan. Dan kebanyakan orang-orang muda ini, pelayanan mereka itu, mereka tertarik melayani, antara lainnya ialah main musik, menyanyi, menari, memimpin pujian dan penyembahan. Tapi kadang-kadang kita terlihat, adakah dan bertanya, adakah mereka mengenal Allah sungguh-sungguh? Apa motivasi seseorang itu mau melayani Tuhan? Adakah sekadar karena ikut teman yang lain? Atau karena mengikut pemimpin atau pastor itu? Dan melakukan semua kegiatan gereja itu. Tapi tidak mengenal Allah yang dilayani itu. Itulah makanya pertama-tama itu kalau kita mau melayani Tuhan itu adalah kita harus mengenal siapa Allah kita. Yang kedua adalah bahwa kita boleh sahaja mendengar tetapi tidak mengenal suara Allah. Ini ada hubungan dengan yang pertama. Melayani Tuhan tapi tidak mengenali Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak mengenali Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak boleh discern, kita tidak boleh membeza, kita tidak boleh mengenali suara Tuhan apabila dia berbicara dengan kita. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang keempat dan kelima berkata, lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu ia berlari lah kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Saudara dan saudari, boleh sahaja kita mendengar suara Tuhan atau suara Tuhan itu, tapi kita tidak mengenal sama ada itu suara Tuhan atau bukan. Sama seperti Samuel, dia mendengar suara. Dia ingat suara yang memanggil namanya itu adalah Eli. Tahu-tahu apabila dia datang ke tempat tidur Eli itu, bertanya pada dia, sama ada dia telah memanggilkan dia atau tidak. Eli berkata, dia tidak memanggil. 3 kali berlaku demikian. 3 kali Allah memanggil Samuel, namanya sendiri yang dipanggil. Dia tidak mengenal suara Allah itu yang memanggil dia. Itulah makanya perlu kita belajar mengenal suara Tuhan. Tapi yang menghalangkan kita untuk mengenal suara Allah itu adalah kadang-kadang karena kita terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk di dalam pelayanan, kegiatan-kegiatan gereja. Mungkin terlalu sibuk dengan pentadbiran pengurusan gereja. Ini apa yang saya panggil sindrom Marta dengan sindrom Maria itu. Kita mengetahui cerita
mengenai dengan Marta dan Maria pada masa Tuhan Yesus singgah ke rumah mereka. Apabila Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk menyediakan pelayanannya untuk melayani Yesus. Dia sibuk mungkin membersih rumah, sedia minuman atau makanan. Tapi Maria, Yesus datang, dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Bercerita dengan dia, mendengar kata-kata daripada Tuhan Yesus. Lalu Marta komplain. Tapi Yesus mengatakan, Maria memilih yang terbaik, yaitu bersama dengan dia, bercerita dengan dia. Nah, seringkali karena kesibukan kita, kesibukan pelayanan, kegiatan gereja, sehingga kita tidak ada masa berdiam sejenak, mendengar suara Allah. Kita ingat Tuhan Yesus. Keberhasilan pelayanannya itu ialah dia selalu mengambil downtime. Masa bersendirian. Masa terasing daripada orang ramai yang dia layani. Bersendirian, berdoa, berhubung dengan Allah Bapanya di sorga. Dan dalam masa dia, apa yang saya panggil downtime ini, masa dia merilekskan rangkali tubuhnya. Dan juga refresh pemikirannya. Dan kita tahu berdoa itu adalah panggil the best therapeutic strategi untuk seseorang. Berdoa itu adalah masa di mana kita boleh melepaskan stres kita. Memuji dan menyembah Tuhan itu adalah masa satu kaidah yang boleh melepaskan kita daripada stres, ketegangan. Membolehkan kita berdoa. Dan masa-masa seperti itu, kita tidak ada stres, kita relax. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan, mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Itulah makanya perlu setiap hamba-hamba Tuhan, setiap kita mengambil masa untuk diam, pergi ke tempat yang terasing, bersendirian bersama dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan. Dan kita tahu doa itu adalah bukan monolog, tapi doa itu adalah dialog. Doa itu bukan menggubahkan kata-kata syair, tapi mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu 3:20 itu, Yesus berkata, lihat aku mengetuk di pintu. Barang siapa yang membuka, aku akan masuk. Aku akan makan bersama dengan dia. Artinya, apabila kita bersama dengan Tuhan Yesus, ada satu persekutuan yang sangat indah. Karena dalam pelayanan kita ini didasari dengan satu relationship. Untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan, ya hanya boleh tercapai kalau kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Dekat, akrab, hidup akrab dengan Dia. Dan apabila kita selalu mengadakan downtime bersama dengan Tuhan Yesus, maka selepas itu kita akan merasa disegarkan, dikuatkan. Bahkan mendapat suatu wahyu yang baru. Apa mau buat? Prinsip yang ketiga, kita baca, kita mendapat daripada cerita mengenai dengan Samuel waktu dia dipanggil oleh Tuhan itu, waktu Allah memanggil dia untuk melayani dia, ialah keperluannya untuk mempunyai orang-orang yang lebih dewasa menjadi mentor bagi kita untuk membantukan kita bertumbuh di dalam Tuhan, untuk membantukan kita untuk mengenal suara Allah waktu Dia berbicara kepada kita.
Dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 11 hingga pada ayat yang ke-14 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel pada masa dia ketiga kalinya lari kepada Eli mengatakan kepada dia, bukan saya yang memanggil engkau, tapi pergilah tidur. Kalau kau masih lagi mendengar suara Allah itu, atau suara itu, katakan, berfirmanlah, aku, ini adalah hamba-Mu mendengar. Nah, kalau Eli tidak kasih tahu, tidak bagi petunjuk kepada Samuel, mungkin Samuel tidak boleh mengenal suara itu, tidak boleh menyahut kepada suara Allah itu. Mungkin dalam hidup kita juga sama. Ada masa-masanya kita perlu tunjuk ajar, kita perlu bimbingan daripada orang-orang yang lebih dewasa dalam iman, dalam Tuhan, lebih dewasa daripada kita sendiri. Perlu kita dikelilingi oleh orang-orang yang boleh membantu kita, yang selalu menegur kita waktu kita bersilap. Teguran-teguran yang membangunkan kita. Ada orang mengatakan bahwa jangan menghabiskan masa bergaul dengan orang-orang yang selalu menarik engkau menjatuhkan Anda. Tapi gunakan banyak masa bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang senantiasa memberi motivasi, membangunkan Anda. Kehidupan kita ini, karakter kita ini, siapa kita ini adalah hasil daripada pengaruh orang-orang sekitar kita. Kalau seorang pemimpin itu seringkali, waktu kita melihat keberkesanan dia, kebolehan-kebolehan dia, seringkali kita akan tanya, siapa orang-orang keliling dia yang memberikan dia nasihat yang baik-baik ini. Pemimpin yang berhasil, pemimpin-pemimpin yang berkesan itu adalah karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang boleh membantu dengan dia, menyokong dia. Semua orang memerlukan orang yang lebih dewasa, lebih maju 2-3 langkah di hadapan kita, supaya kita akan mendengar dan mengenal suara Allah waktu Allah berbicara pada kita. Keempat, saudara dan saudari, ialah Samuel mentaati firman Allah walaupun tadinya itu kita membaca bahwa waktu Samuel menyahut kepada Allah, Allah berfirman kepada dia, dan Allah menyatakan rencananya apa dia lakukan kepada Israel, apa dia mau lakukan kepada keluarga Eli. Dan message yang dia terima daripada Tuhan itu adalah satu message yang dahsyat. Karena itu adalah mengenai dengan hukuman. Hukuman kepada bukan sahaja kepada Israel, kepada keluarga Eli. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 15, pada ayat 18 mengatakan Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku.
Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Nah, saudara-saudari, message yang Allah ingin sampaikan melalui Samuel yang masih muda itu kepada Israel, kepada Eli, itu adalah satu hukuman. Dan firman Tuhan mengatakan, mula-mula ini dia takut, tapi dia mentaati. Nah, saudara, mendengar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, suara Tuhan, dan mentaati untuk melakukan firman Tuhan itu. Walaupun, saya katakan walaupun apa kesan dia, apa konsekuensi dia, apa akibat dia. Seringkali sebagai hamba-hamba Tuhan ini, kita harus berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin ianya itu menyakiti orang. Tapi itu kebenaran. Itulah Paulus katakan dalam Kolose 1:28 itu, dialah yang kami pergumulkan, dialah yang kami beritakan dengan segala kekuatan yang bekerja di dalam kami, melalui nasihat, melalui teguran, melalui pengajaran. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita pun sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita pun memberitakan Yesus Kristus itu melalui teguran, melalui nasihat, melalui pengajaran pada orang-orang sekitar kita. Nah, saya ingin katakan saudara-saudari, bahwa untuk mengenal, untuk mendengar, mengenal dan melakukan, mentaati firman Tuhan itu hanya boleh dilakukan kalau kita mempunyai suatu hubungan akrab, intim, yang kuat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 17 itu, 16 itu. Dia berkata, "Saya tidak panggil kamu lagi hamba, tapi saya panggil kamu sahabat-sahabatku. Kamu adalah sahabat-sahabatku kalau kamu melakukan perintah-perintahku." Memang kita hamba Tuhan, melayani Dia, melayani orang lain melalui Dia. Tapi kita juga adalah sahabat-sahabat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai sahabat Tuhan, kita mempunyai hubungan yang akrab, di mana kita boleh menyatakan isi hati kita, mengongsikan isi hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Dan terakhir saudara-saudari, daripada pelajaran ini, ketaatan dan keberhasilan meneguh kita di dalam pelayanan kita. Faithfulness and fruitfulness establishes us in our ministry. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19-20 mengatakan, "Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya." Saudara-saudari, Samuel mendengar dan mengenal suara Allah, dibantu oleh seorang yang lebih dewasa daripada dia. Dan dia mentaati untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada kumpulan sasar itu, kepada Eli, keluarganya, pada Israel. Dan firman Tuhan mengatakan, karena kesetiaannya, keberhasilannya, di mana kita boleh lihat keberhasilannya di dalam ayat ke-19 pasal yang ketiga 1 Samuel berkata,
Tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dia menyampaikan segala firman Tuhan itu kepada kumpulan sasar, kepada orang-orang, kepada kumpulan orang yang firman itu harus disampaikan. Dia melakukan tugasnya dengan sempurna. Dan oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, dia diterima, dia diperakui sebagai nabi Tuhan oleh seluruh bangsa Israel. Dan dia juga telah menjadi hakim, pemerintah untuk Israel. Sebenarnya dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 6. Dan Allah telah memilih Samuel untuk penghubung di antara periode, di antara tempo atau masa hakim-hakim dengan masa raja-raja. Artinya sebelum ada dua bahagian dalam sejarah Israel selepas berada di Kanaan, yaitu masa tempo pemerintahan hakim-hakim, dan kedua disusuli dengan bangsa Israel dikuasai atau diperintah atau dipimpin oleh raja. Itu pun atas kemauan mereka sendiri. Mereka ingin memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa keliling mereka. Walaupun sebenarnya rencana Allah adalah dia ingin Allah sendiri itu menjadi raja pemimpin kepada Israel. Nah, ketaatan dan keberhasilan meneguhkan Samuel di dalam pelayanan dia. Yang membuatkan dia kuat, berhasil, teguh dalam pelayanannya. Dan kita juga saudara dan saudari, dalam pelayanan kita, yang membenarkan kita, yang justify kita di dalam pelayanan kita adalah ketaatan. Tapi juga keberhasilan. Ketaatan dan keberhasilan ini seharusnya berjalan bersama-sama. Saudara dan saudari, ingatkah saudara tentang cerita waktu Tuhan Yesus berjalan dalam pelayanan mereka bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka lapar. Dan di hadapan mereka melihat satu pohon ara yang nampaknya dari jauhnya sihat. Daunnya hijau, kembang. Dan mungkin pada masa itu adalah masa ianya harus berbuah. Waktu mereka sampai kepada pokok itu tidak berbuah. Lalu Yesus berkata kepada pokok itu, mengutuknya. Beberapa hari kemudian waktu mereka melalui tempat itu, mereka mendapati pokok ara itu sudah layu, sudah kering. Kesetiaan di dalam itu sendiri tidak mencukupi. Tapi dalam pelayanan kita harus berhasil. Itulah makanya ketaatan dan keberhasilan meneguhkan kita di dalam pelayanan kita. Dan saudara dan saudari, saya sangat percaya tengah-tengah masa kita menghadapi krisis ini, banyak yang kita tidak boleh lakukan, terutama sekali personal freedom, kebebasan diri sendiri untuk pergi di mana kita ingin pergi, melakukan apa kita lakukan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Allah ingin berbicara kepada kita secara pribadi. Mungkin Anda ini sudah berpikir, apa akan saya lakukan? Apa akan terjadi dengan saya selepas MCO ini? Selepas perintah kawalan pergerakan ini? Mungkin Anda berpikir demikian. Mungkin ada di antara saudara dan saudari yang baru masuk ke dalam pekerjaan. Tapi tiba-tiba datang krisis ini. Lalu dicutikan. Atau sekarang merasa risau karena mendengar tidak kestabilannya apa berlaku dengan tempat pekerjaan Anda. Dan kita mendengar bahwa kadar pengangguran di Malaysia akan meningkat.
Mungkin saudara ini baru menerima pekerjaan, tapi terbatal karena keadaan seperti ini. Dan Anda sedang berdoa. Dan saya ingin katakan kepada saudara, Allah mendengar. Allah ingin berbicara kepada Allah. Walaupun kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, cabaran-cabaran yang ada pada sekarang. Karena Allah kita adalah Allah yang mempunyai rencana yang baik untuk kita semua. Keliling kita ini banyak yang tidak pasti. Kita tidak tahu apa berlaku minggu hadapan. Atau bulan hadapan. Tetapi satu yang pasti bagi kita semua adalah bahwa Tuhan Yesus itu akan datang. Itulah makanya dalam pengajaran, di dalam kata-kata Tuhan Yesus terakhir sebelum dia disalibkan, dia mengatakan, apabila kamu melihat semua ini, seperti peperangan, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, perangan persaudaraan, penyakit sampar, dan banyak malapetaka, natural disasters, penganiayaan, terutama kepada orang-orang percaya. Yesus berkata, kamu tahu bahwa masanya itu keselamatan kamu sudah dekat. Bagi kita ada assurance. Dan ini adalah kekuatan kita. Karena di dalam Tuhan Yesus, Dia sudah menjaminkan keselamatan kita. Amin. Amin. Itulah makanya saya katakan di tengah-tengah keadaan sekarang, belajar, mendengar, dan mengenal suara Allah. Apabila Anda mendengarnya, lakukan, taati firman Tuhan itu. Dan selalu stay connected dengan orang-orang lain. Terutama sekali teman-teman yang lain sama-sama percaya pada Tuhan. Doa saya adalah supaya saudara dan saudari tetap melekat pada Tuhan, kuat dalam Tuhan, bersama-sama dengan keluarga. Nah, satu yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai dengan Eli. Kenapa Allah menghukumkan Eli? Karena Eli tidak mengajar, tidak menasihat, tidak memarahi, kata firman Tuhan, anaknya yang bertugas sebagai imam. Mereka menghujat Allah. Bapaknya melayani Tuhan. Mereka patutnya melayani Tuhan, tapi mereka tidak menerima nilai kehidupan, cara hidup sebagai imam-imam. Mereka menyalahgunakan pelayanan yang mereka dipercayai untuk melakukan. Maka Tuhan telah menghukum Hofni dan Pinehas bersama juga dengan Eli dengan kematian yang sangat menyedihkan. Nah, kita yang melayani Tuhan, mari kita jaga pelayanan kita, kesucian hati kita, motivasi kita. Dan hari-hari seperti ini, kiranya Tuhan tetap berkati kita semua, menyertai kita, dan memberikan kita kekuatan menghadapi hari-hari di hadapan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ambil masa untuk berdoa, saudara-saudari. Untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu. Untuk diri sendiri, supaya melekat kepada Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Mengenal suara Tuhan dan mentaatinya. Bapa kami di sorga, kami berdoa. Mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu ini. Engkaulah Allah yang hidup. Tuhan kami yang ingin berbicara, ingin menyatakan hatinya kepada kami. Secara pribadi, secara satu tubuh, satu gereja Tuhan. Dan saya mau berdoa kepada semua yang mendengar firman-Mu ini. Supaya Engkau mencurahkan rahmat-Mu pada mereka. Belas kasihan-Mu Tuhan.
Beri penghiburan kepada yang sudah merasa sedih, putus asa. Beri pengharapan. Dan nyatakan rencana-Mu Tuhan kepada mereka yang sudah berpikir risau masa hadapannya selepas PKP ini dilonggarkan Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena di dalam-Mu kami terjamin. Di dalam-Mu ada kepastian. Apapun berlaku, ada kepastian di dalam-Mu. Dan ini yang memberikan kami sukacita. Ini yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala-galanya. Pujilah nama-Mu. Kiranya firman-Mu ini Engkau teguhkan dalam hati setiap orang yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saudari.